Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya tahlimul Quran ini berjalan. Nanti setelah ini dari santri ya, ini urusan saya. Semua santri yang kuliah, baik hari ini masuk atau tidak, pada waktu tahlimul Quran saya wajibkan ikut papi ya, biar program ini jadi. Saya ulang lagi, nanti saya kumpulkan santri-santri. Sebabnya saya yakin orang berusaha tanpa doa itu kalau orang iman itu orang yang sombong. Itu katanya Imam Ghazali, kemarin sudah saya jelaskan. Saya ulang lagi, nanti supaya ini berjalan. Dan saya tidak senang kalau ini dihilangkan, karena program kita yang mendekat pada Allah itu semua tidak berjalan jamaah, berjalan hanya berapa kali. Iya. Ini yang tahlimul Quran ini tak ganduli. Sebabnya piye-piye lah itu manusia itu gak iso tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah sudah mengatakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu Al-Qur'an. Kalau kita nggak percaya, pasti artinya kita takwa, kita iman, kan tidak ada artinya. Nah ini, mari mahasiswa belajar ke sana. Nanti orang itu kalau sudah praktek di lapangan, baru tahu sejauh mana bobot dan hebatnya doa itu. Kalau sudah di masyarakat. Seperti tadi Pak Mujib ngomong arah kroso ya masyarakat. Ngalami bangunan kan wis ngalami lagi kroso. Nah urung yo mau komentar tok, tapi ning ngalami. Wih, abot tiba. Ini contoh ya. Mari. Nah, apa yang dipermankan Allah itu semua untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk siapa ya orang iman wong siratal ladzina an'amta alaihi. Yo ora iso. Kok sekarang orang iman tidak percaya itu? Ya, saya kira tidak ada artinya menurut saya. Maka ini masih kita lanjut. Saya perlu menyampaikan ya, ada dua sumber kebahagiaan untuk manusia, lebih-lebih yang sudah berumah tangga. Dan dua, bisa orang itu diberi umur panjang atau barokah. Nah ini kan penting ya. Wongku kepingin ini uripe tuh suwe. Iya mana? Iya toh. Siapa yang pengen mati sesuk? Bukan apa ya. Ingin panjang. Nah, saya nemukan satu penjelasan, saya baca dalam kitab tadi. Jadi kaitannya masih terus akhlakul karimah. Nah, sebelum ke sana, banyak orang nyebut akhlakul karimah. Iku bener piye? Apa mau nunduk-nunduk tok? Apa mau mergosi kabeh? Sebenarnya salah. Jadi karimah ini melekat di perbuatan orang yang takwa di mana saja. Itu nanti akan memunculkan bahwa akhlakul karimah itu membawa kebahagiaan dunia sampai akhir. Contoh sekarang ya, kamu sholat, kamu ibadah, sudahkah ibadahmu itu karimah? Lah gitu. Umpama sampean golek bondo, sudahkah pekerjaanmu itu karimah? Ini saya baca tadi di kitab, tadi malam jam berapa tuh? Makanya kalau orang itu mengapa kok akhlakul karimah menjadi sumber kebahagiaan? Kadang-kadang kan nek ngarteni karimah itu hanya karena sikap, mergo nunduk, mergo sopan, bukan hanya itu. Satu contoh, sekarang ibadah itu sudah baik, tapi kamu melaksanakan ibadah itu sudahkah ada sifat karimah bagi Allah? Kalau ada, nah itu nanti ibadah yang menjadi penyebab kebahagiaan di dunia dan akhir. Kalau belum sampai ke sana, belum. Itu loh. Nah kita ngaji kayak gini, saya ngerti kan ngaji lah.
Kalau istilah dosen-dosen kuliah rohani ya memang gitu, nggak apa-apa ya. Kita kembali ya. Pernah sampai bekerja, dagang, ya, dagang. Bekerja apa saja lah. Sudahkah pekerjaan yang kamu laksanakan bentuk dagang ini ada sifat karimahnya? Kalau sudah, nah itu nanti yang akan membawa bahagia dunia dan akhirat. Kadang banyak bohongnya, ya malah repot. Ya. Ini, jadi bukan kok akhlakul karimah itu mergo sopane bahasane, bukan hanya itu saja, itu termasuk, tapi bukan itu saja. Kalau yang dimaksud bahwa husnul khuluq atau akhlakul karimah itu menjadi penyebab itu tadi ya, kemakmuran rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga, usia panjang dan barokah. Loh. Ini saya sampaikan soalnya apa? Nanti anak-anak itu pasti berumah tangga, iya pernah. Pasti bermasyarakat, ya Pak. Nah ini, coba nanti langsung praktek. Itu maksud saya. Kemudian saya ngambil dari satu hadis. Hadis itu sahih ya, sanadnya sahih, Imam Ahmad. Nabi mengatakan demikian. Husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'muruni diyar wa yazidani fil a'mar. Sokeh hadisnya itu ya. Jadi kalau sakeh itu ndak usah lah, tinggal kita bisa ndak melakukan, nggak usah dibicarakan, wis kawan sokeh bukan dhaif ya. Bisa ndak kita melaksanakan apa yang disampaikan Nabi? Kalau bisa pasti dah ya, pasti. Nah sekarang kalau saya buat contoh ya, saya buat contoh anak pondok aja. Anak pondok kalau tamat kemudian di masyarakat berhasil sukses, itu sampai lihat mesti diantara apa yang diterangkan dalam hadis ini banyak yang masuk, meskipun ada kekurangan, banyak yang masuk ya. Itu kan Nabi husnul khuluq, akhlak yang baik, moral yang baik, katanya Rasulullah, itu bisa menjadikan kebahagiaan orang itu berumah tangga, bisa menjadi umur itu panjang dan barokah. Ya umur panjang itu kalau saya melihat di tarikh ya sesuai dengan usia batas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahun? 63 ya, 63. Nah sekarang kalau dengar hadis semacam ini sing jenenge santri dinyatakno aja muk diwaca tok, jajal aku tak praktekno kaya dawuhe Nabi tenan to ora lho. Cari Imam Nawawi ngono, nek Imam Nawawi ku nek ngaji dek urung andel, nek urung dilakoni wujud. Iki Imam Nawawi. Itu ono cerita ngene Imam Nawawi langsung kiyene ditulis, dilakoni dhisik tenan to ora. Dan nek saiki kan gak urung dilakoni wis dicelok, wis dicacat. Yo gak malah ora dadi, yo malah dadi. Nah, maka kembali dari hadis tadi Rasulullah mengatakan husnul khuluqi wa husnul jiwari, yang dua husnul jiwar. Husnul jiwar berarti pamane sampean di masyarakat tetanggan dengan seseorang yang baik menurut ajaran agama, itu menjadi sumber kebahagiaan rumah tangga itu sendiri, juga jadi sumber bahwa orang itu akan barokah umurnya utawa dawa umurnya. Ya sekarang praktekkan aja, benar atau enggak? Nah itu menghati sini sore ya. Jadi kesimpulannya, kalau ingin kamu berumah tangga, hidup di masyarakat bahagia, maka hati sini mari kita amalkan. Itu masuk Rasulullah goroh ya gak mungkin ya, gak mungkin. Nah, itu. Makanya kalau kita mau nilai ya, orang-orang yang berhasil, katakan santri aja yang pulang di rumah berhasil
punya lembaga, punya ini, punya ini. Di antara apa yang disampaikan Rasulullah itu banyak yang mengena, meskipun orang itu banyak kekurangan, nggak apa-apa gitu. Yang namanya manusia tetap pernah kurangi. Nah, maka itu saya sampaikan ya, kalau mahasiswa itu inginnya yang dikatakan Pak Mujib tadi, ilmunya itu barokah, manfaat, maka satu yang harus benar-benar diperjuangkan, bagaimana saya punya akhlakul karimah. Itu saja. Bagaimana saya punya akhlakul karimah, itu yang diperjuangkan mulai sekarang. Nah, mulai sekarang. Kalau ciri-cirinya saya tahu, santri, katakan kalau kecamatan santri, kalau mahasiswa, ciri-cirinya bahwa mahasiswa atau santri orang itu kira-kira ilmunya itu benar-benar dia punya akhlakul karimah. Itu satu contoh. Dimulai dari menuntut ilmu itu sudah kelihatan, ya, sudah kelihatan. Dari sekian mahasiswa, dari sekian santri, kiai tahu itu nanti yang meneruskan, itu yang bisa, itu yang bisa. Dilihat dari sisinya. Saya pada waktu ngaji di Meranggen Ki Musri, itu sudah mengatakan dari sekian santri itu sudah katakan ini nanti yang bisa meneruskan saya, ini yang bisa meneruskan saya. Itu kan dari cara belajarnya sehari-hari. Nah, sekarang mahasiswa bisa kelihatan kok. Umpama saya di dosen, wah ini nanti yang bisa melanjutkan, ini nanti yang berhasil. Itu tanda-tandanya kelihatan. Apa sih? Satu, tidak berani membantah sedikit pun, biar itu kaitannya dengan ilmu. Iso to ora sih? Iso to ora? Ini. Jadi kalau kaitannya dengan ilmu, ya, sedikit pun tidak berani membantah. Ini satu. Ya, contoh umpama dosen mengatakan kamu wajib seragam. Ini kan kaitannya dengan ilmu yang diberikan dalam kampus. Membantah pun tidak berani. Nah, kira-kira kalau itu yang dilakukan, seterusnya apa lagi? Satu contoh, diberi tugas, dikerjakan sesuai dengan apa yang disampaikan, yang dikatakan. Ini namanya tanda sudah. Jadi sami'na wa ta'nanya itu sangat kelihatan. Tapi sekarang yang baca kan ada sami'na wa asa'na. Nah ini sebabnya ya. Mari mahasiswa kita ini kita cetak ke sana. Coba nanti kalau tamat, saya yakin apa yang dikatakan Pak Muji, ilmu manfaat itu kelihatan, ya. Kelihatan. Itu satu cara. Jadi kalau ada kaitannya dengan ilmu, sedikit pun tidak berani membantah. Ini umpama saja. Kamu diberi tugas apa saja kan kaitannya dengan ilmu yang kamu maksud. Kok membantah? Nah ini sudah tanda sulit itu. Kalau itu diteruskan terus, bukan aja menjadi bermoral, tapi akan menjadi brutal. Nah ini contoh ya, makanya banyak orang alim iso ngarani santri iki iso mben iso nerusno iki iso. Itu dari tanda-tanda. Dari tanda-tanda. Lah tanda itu Allah juga membuat. Ya. Contoh ada hujan, tandanya apa? Mendung. Persoalan tidak jadi, salah yono angin kan gitu. Kan semuanya diberikan Allah. Ya. Yang buat semua kan Allah. Ini kembali. Jadi bagaimana nanti mahasiswa ini kalau ingin ilmunya manfaat, barokah, hidup di masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan, mari kita bangun apa? Akhlakul karimah. Kita bangun. Ya mulai sekarang. Kemudian kita tahu bahwa semua ajaan yang baik itu pasti ada dua penilaian. Ono sing seneng, ono sing ora seneng, kira-kira ya toh? Iya toh? Jadi sudah siapa saja, meskipun kiai yang mengajak kebaikan itu pasti ada dua penilaian. Ono sing seneng, ono sing ora
Saya tidak usah berbicara yang nggak senang. Di sini saya hanya berbicara yang senang saja. Yang nggak senang silakan. Tapi yang senang mari ikuti bersama saya. Belajarlah demikian nanti. Mahasiswa ya, kalau di masyarakat belajar demikian. Kalau sama aja bagus, pasti dua penilaian itu muncul. Siapapun orangnya sama di mana-mana. Sama. Iku gak iso mbok tinggal ya. Kowe dagang ya, umpama dagang, padha-padha dagange, berbicara kebaikan, pasti dua. Ya ono sing setuju, ono sing ora, ono sing seneng, ono sing ora. Wis ngono iku. Tapi kita punya konsep harus yang senang yang kita pupuk, yang kita bangun, yang enggak senang sudah hendak kita masukkan dalam telinga. Itu berhasil gitu. Jadi sampean kono ora berhasil, gak iso. Uang ngajak apik wong terus 100% kabeh seneng gak ono. Sejak zaman Nabi sama, sahabat sama, sampai turun ke tabiin sama, sampai ke kiai sama, ya sama. Lah makanya kalau ini dilakukan kampus kita itu maju saya. Tidak usah, yang tidak senang itu tidak usah dibicarakan, tidak usah dicatat. Ya sudah, biarkan. Itu anggap saudara kita sendiri, gitu saja. Yang kita pupuk, yang kita ajak, yang kita suburkan, yang penilaiannya senang. Ya, makanya Takhtimul Qur'ani saya lihat kok nyelot kosong. Maka saya pakai jalan, nanti santri saya yang kuliah saya wajibkan. Si wayai kuliah seorang pokok pada saat Takhtimul Qur'an saya wajibkan, nanti saya kumpulkan ya, biar program ini sudah berjalan, biar tahu apa sih manfaatnya Takhtimul Qur'an, biar tahu nanti ya, biar tahu. Sebab saya sudah yakin bahwa apa yang dikatakan Rasulullah, yang dikatakan Allah tadi ya, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Upangku nek digawe rupek ekonomi ini, apa bahagia nanti? Ayo saiki saya tau bantah. Kowe kepengen bahagia, tapi ekonomi ini gak nuntut, kira-kira iso ta ora? Oh gak iso. Wong Qur'ane wis muni ngono. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Iku Qur'an. Lah Qur'an yang mengatakan itu Allah. Mbok bantah ora iso. Ora iso. Besok kowe kepengen bahagia, tapi ekonomi enggak nuntuti, enggak bisa. Yo kok sing ngareng-ngareng ora iso sapa? Gusti Allah dhewe. Fa innalahu ma'isyatan dongka. Nah supaya enggak ma'isyah ini sempit ya, maka kita dianjurkan senang, cinta, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk semacam ini supaya nanti kampus ini enggak bingung. Masuk bingung terus, biar nanti ekonominya itu jelas, padang, genah. Ini maksud saya ya. Harus ada semacam ini ya. Harus ada semacam ini. Makanya saya tidak boleh dihilangkan. Dia nanti kalau semua nggak senang, santri saya yang saya pasang. Seperti ini nanti pasti saya kumpulkan, harus berhasil. Takhtimul Qur'an harus berhasil. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya ini saya punya agenda. Kalau semua konsep yang isinya mendekat kepada Allah, yang berikan jalan yang benar bagi tujuan kita, wis podo ra seneng ya, nanti terakhir tinggal susahnya saja yang ada ya. Kita susah cari mahasiswa, kita susah cari, wah sudah akhirnya susah terus. Kalau cuma susah apa maju, dosennya susah, biasanya susah ya, rektornya susah, apa yang maju? Gak maju ya. Makanya ini tidak usah dihilangkan. Persoalan nanti yang datang sudah pasang nanti santri saya ya. Syukur yang kuliah ikut malah aktif, paribasan iku ora kamut gak apa-apa, alhamdulillah ya, malah bagus ya. Jadi saya tidak mau punya konsep di tengah jalan berhenti, saya tidak senang. Itu bukan jiwa pemimpin, pengecut itu ya. Jadi kalau konsep itu harus berhasil, ya harus berani melawan kesulitan. Jadi kalau konsep ingin berhasil harus berani melawan kesulitan. Jangan pada saat sulit terus mundur. Angger wong iso. Nah ini saya berikan sedikit
penjelasan yang sifatnya membakar, bukan membakar, tapi benar-benar malah kita jadi satria. Jadi orang iman yang satria, takwa yang satria. Sebab as-saja'ah itu dibutuhkan, ya. Di antara sifat Rasulullah yang kumandang itu as-saja'ah, pemberani, ya, pemberani. Maka nanti kalau Anda kembali di masyarakat punya konsep sudah siap diilmuni, sudah, jangan takut kesulitan. Kalau sulit cari jalan. Nah, satu-satunya makanya usaha itu harus disertai dengan mendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembali kepada husnul khuluq, itu menjadi ya'muronidiyan, ya. Bisa membahagiakan rumah tangga, ya. Sekarang dicoba saja kalau rumah tangga itu kedua-duanya, anak, istri, bapak, semuanya itu berangkat dari husnul khuluq, kira-kira bahagia atau jajal? Jajal nanti ya, kalau anak-anak sudah sudah pulang kawin, dicoba aja ya, coba aja. Nah, untuk mencetak ke sana maka tidak lepas dari pendidikan, tidak bisa lepas dari ilmu, tidak bisa, ya. Maka orang itu dengan cinta ilmu akan cinta juga apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang itu contoh tadi sudah banyak ya, tentang husnul khuluq yang bisa menjadi membahagiakan orang berumah tangga, ya, orang berjuang. Ini husnul khuluq, contohnya banyak sekali. Sekarang husnul jiwar, atau berbicara yazidani dulu, iso nambahi umur. Ini ya, kalau orang itu akhlaknya karimah, ya, akhlaknya bagus, mengapa kok iso yazidani bil umri? Itu di dalam kitab tasawuf, ya, itu diterangkan, ya. Orang itu kalau moralnya baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu mencintai. Kalau Allah itu mencintai, semua apa yang dikeluhkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku sebabnya, ya, ini dalam kitab tasawuf. Nah, sedangkan batas daripada panjang umur bukan harus ratusan, tapi tidak kurang seperti apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 63. Kok sampai sekian? Nah, itu sangat kelihatan, ya, sangat kelihatan. Ini pentingnya saya menyampaikan wayazidani fil a'mad. Jadi tambahiku korono barokai umur bisa, ya. Tambah panjang dalam arti hitungan angka juga bisa, ya. Sebab apa? Kalau umur itu barokah, kan gini dah ya. Ada lagi yang saya baca dalam tasawuf itu, malaikat itu mengambil nyawa itu terakhir itu kan di mulut, ya. Dari tapak kaki langsung ke atas terus di mulut. Lah, mulut yang baunya harum, dalam di situ ditafsirkan harum itu ucapannya semua menjadi hikmah dan ilmu, itu harum. Malaikat sayang pangini itu bendisi bentinggu apa ujine pegangan umat. Iki akhirnya mestine dicabut, ini cerita aja, mestine dicabut nyawane tidak jadi, tambah lagi tidak jadi, tetap cabut, baunya harum. Artinya harum itu ucapannya selalu menuntun umat, bukan membingungkan umat. Dua, tidak pernah bohong dalam agama Allah. Malaikat kasihan. Iku nek cara cerita ning ilmu tasawuf kaitane apa kok iso barokah umure. Itu tadi, ya. Makanya nyawa itu dicabut dari telapak kaki, ya, langsung setiap terus-terusan berhenti, terakhir di mulut. Itu diserahkan setelah baunya harum dalam arti segala ucapannya bermanfaat bagi umat,
Itu kan ilmu loh ya. Ya para ilmu yang diamalkan katanya Imam Mujib tadi. Harum. Malaikat kasihan, nanti kalau ini terus semua siapa yang jadi panutan umat ditambah umurnya. Nah ini wa yazidani. Mestinya 63 jadi 65. Mestinya 65 jadi 70. Terus saja. Nah ini kan penting ya, penting. Makanya apa yang dikatakan Rasulullah itu semua ada arti yang sangat kita kagumi kalau kita tahu ya. Nah, kemudian itu dalam arti wa yazidani fil a'mal. Terus ya'muruni dia. Contoh ya. Kalau orang katakan berumah tangga ya. Kemudian dengan tetangganya bagus, yang diperlihatkan kepada tetangga itu semua kebaikan. Baik dari mulai sifat sakoknya ya, sifat lumani. Luma dalam arti pemberian materi bisa ya, moral bisa, ilmu bisa, tanpa menyusahkan, bahkan sering menolong. Nah, itu coba sampai terapkan. Mengapa kok jadi ya'murani dian? Ya semua orang kan menyanjung, mendoakan, gak koyo ngiko capi, gak koyo ngiko. Setiap ucapan yang baik terhadap orang yang baik oleh malaikat dicatat. Nah ini sebabnya ya, malaikat dicatat. Maka untuk itu saya doakan mudah-mudahan nanti yang mendengarkan ini mahasiswa khususnya itu coba belajar dipraktekkan bagaimana saya biar bisa husnul khuluq, bagaimana saya nanti bisa husnul jiwa. Ya, itu perlu. Nah, orang yang paling yang tidak bagus itu apa? Kebalikannya, kalau di masyarakat sudah menjadi apa? Dulwat wajhen ya, itu yang paling ya. Saya jadi mahasiswa wae jadi dulwat wajhen, jadi mahasiswa yang paling jelek. Loh iya, kok paling jelek? Ini saya bacakan hadisnya, Sahih juga, Bukhari Muslim ya. Nabi mengatakan syarrun nas dul wajhin. Itu jelas toh? Syarrun nas dul wajhin. Alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula'i biwajhin. Hadis Bukhari Muslim. Sahih. Ya. Saya sengaja menyampaikan di sini sambil hadis yang sahih-sahih saja, biar gak jadi masalah. Nah, takon sing pinter, bukan hadis sahih, bantai ya. Terus ki wong Islam nomor piro? Ya. Bantai Islam nomor piro? Biar gitu ya. Dan ini saya ulangi, syarrun nas bil wajhin alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Saya kira gampang. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nah. Coba aneh nato. Jadi kalau orang itu ingin jadi orang baik sebenarnya ya, kalau mau dengarkan rumusnya itu ada. Rumusnya orang pengen jadi apik itu tak kira sono. Nek rumusnya orang pengen jadi elek malah gampang. Malah gampang. Ya. Makanya saya ingin di kampus ini ya meskipun tidak 100% tapi secara pelan kita membangun ke sana. Ya, kita membangun ke sana sehingga kita itu pandai, kita itu sarjana, tapi terukur. Loh, sarjana agama. Maksud saya gitu ya. Makanya ini tidak boleh ditinggal. Biarpun nanti 1 menit tahtimul Quran itu kira-kira apa? 1 jam. Enggak ada ya. Ya katakanlah 1 jam karo mau itu apa karo kiai ini. Sebab kalau tidak saya baca mungkin sampean goleki kesulitan. Nek tak waca kan karep mbok catet to ya. Ketene goleki dhewe urung kapan ketemu. Bukan ketemu. Ini sebabnya. Saya ulangi lagi. Kebalikan dari apa yang disampaikan Rasulullah. Itu orang yang paling jelek itu syarrun nas dzul wajhin. Jadi manusia yang paling jelek itu manusia yang punya muka 2, berwajah 2.
Iya to, wong raine loro kan tetep elek. Upama iya ya malah elek gitu. Yo upamane sampean raine loro, mengguri iso mengarep iso kan malah elek gitu. Malah elek. Ini gambarannya saja. Nah, belum itu diamalkan secara seperti yang dikatakan Rasulullah. Makanya dalam tulisan hadisnya ya haula. Wong ku nek raine loro. Haula. Nek kira-kira yang didatangi itu sepaham, sing diomong ya ngono iku. Nek kira-kira gak sepaham, ya sing diomong ya ngono iku. Jadi cara karane apa bungklon. Bungklon itu tahu gak? Sama ora bungklon ora? Bungklon itu nek mencelok neng wit ijo dadi ijo ora? Oh, berarti roh tenan nih. Lho ya, bungklon. Makanya Rasulullah mengendaki orang itu tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Kalau kamu tuh mengatakan takwa ya bentuklah dirimu pribadimu seperti orang yang kan gitu ya. Kalau kamu mengaku sebagai orang iman ya bentuklah perilakumu, dirimu, ucapanmu seperti orang-orang yang iman ya. Nah, coba kalau mau ke sana siapa yang nggak senang ya, siapa yang tidak kampus maju ya, maju. Yang sulit kan ini ya, yakti haula biwajhin wa ula biwajhin, kan susah. Nek kira-kira ngomong elek kun senengane elek dhek ya ngomong elek, nek senengane kun apik dhek ya melok ngomong apik. Nah iku sing susah. Iku elek-elek wong sebab ini menjadi racun dunia. Gak racun kampus tok. Racun dunia. Wong wis ngono iku. Gak diindel piye, diindel bahaya. Ya. Mulane nek ngomong ana ilmu kepemimpinan, ilmu saya setuju sekali yo. Kowe iki dadi pemimpin, tapi kudu ngerti ilmu kepemimpinan itu bagaimana. Aku setuju banget. Rekono dasar hadis lagi, idza busidal amru ila ghairi ahli fantadiris. Hafal lah ya. Iku bola-bali diwaca kiai. Ya. Idza busidal amru ila ghairi ahli fantadiris. Kalau sesuatu itu diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, hancur katanya Rasulullah. Aku kon dadi rektor gak iso. Hancur malah ya udah. Saya tidak punya ilmunya ya. Kira-kira ya Tara. Loh iya, saya ngaku sendiri, bukan orang lain. Tidak bisa. Mau sono hadis ngono kok. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiris. Dadi aku dipelekono kok dadi rektor buyar kampus iki. Ku tak cek donga wae. Buyar. Makanya yayasan menunjuk, memilih, memeta ya. Persoalan keliru pancen menungso ya ora. Ya adune keliru. Tapi kalau sampean umpamane ya saya senang kalau ada kegiatan di kampus mendatangkan narasumber dari luar, saya mesti dengarkan. Saya ingin punya juga sampai di mana ya ilmu itu. Saya ingin dengarkan. Meskipun kemarin anak TK nyanyi-nyanyi gitu. Saya mendengarkan, saya ngobrol dengan Pak Sugeng. Memang itu betul loh, ngomong ahli ya. Idza busidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'al. Iku ya Kanjeng Nabi sing dawuh ya. Jadi nek sesuatu diserahkan orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Aku gak tahu sekolah, pokok dadi kepala sekolah susah. Kira-kira maju tuh orang? Orang maju. Orang maju. Makanya kalau sekarang kuliah ada jurusan itu memang itu betul itu. Itu mengarah ya. Itu maksudnya ingin apa? Ingin mewujudkan apa yang dikatakan Rasul itu benar. Ahli loh, ahli gitu. Mana sing jurusan iki ngulangi jurusan iki ngulangi, betul itu. Itu betul. Nek sing ora ngulang jurusan nek kiai gak usah ngulang jurusan, kabeh wis pokoke diomongno. Iya. Itu betul sudah.
Makanya nanti mahasiswa bisa menyaring, bisa mendengarkan bagaimana dosen kita tahu apa sih gelare upamane. Jadi ketangkasan dosen, kelincahan dosen itu karena ya kembali kepada ahli. Ya. Kalau memang ahlinya ini ahline kok gak iso, iku pacenan wong bodoh gitu. Wong bodoh. Wong ahline kok ora iso. Makanya saya minta jangan sampean umpamanya punya gelar SPDI umpama. Ono ini bisa. SPD umpama. Baru kon ngulang gak iso. Lah iki berarti kan bertentangan karo isine ilmu ya toh. Berarti kan mestinya dianggap ahli tapi tidak. Lah itu gara-gara kuliahnya yang kurang memperhatikan apa yang saya katakan pertama tadi ya. Kurang sami'na wa atau nah mulane gelar SPD kok gak iso ngulang. Lho gak iso ngulang ku piye? Satu contoh wong ngulang kok gegere ngono kok gak diwiwi bawa blas upamane ya kan berarti gak ada ilmu nih ya. Gak ada ilmu nih wong ngulang kok gak dirungokno upamane ya. Ini satu contoh. Makanya apa yang dikatakan Nabi itu betul. Jadi kita harus belajar sesuai dengan apa yang sampean inginkan. Upamane neng jurusan pendidikan ya kamu harus bener-bener mateng sehingga nanti menyajikan tuh iki lho kelihatan. Ada kiai kan gak ono kiai karek ngomongin tok ya toh ngomong kok kene bab kok kene ngono wae gak usah jurus-jurusan mergo gak ono kiai mantan nek rektor kan ono mantane gitu. Iya para gak ono kiai mantan buyar dunia buyar. Ini itulah perlu saya sampaikan. Jadi terakhir kita ada ya hadis yang terakhir ya syarrun nas dul wajhin alladhi ya'ti haula biwajhin haula. Kowe iki dadi wong sing satria. Kalau kamu mau memasalahkan suatu masalah kudu ana dasare. Harus berpedoman. Kamu menyalahkan A. Sumbernya apa? Harus tahu. Karena tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi bukan pendapat, bukan argumen yang saya minta. Kowe bisa ngarani salah, gak cocok karo Al-Qur'an, gak cocok karo hadis, gak cocok karo ilmu fikih, gitu loh, ya. Itu. Nah kalau tidak gini, akhirnya orang itu tidak ada yang mau disalahkan. Semua ingin benar, ya pada. Jadi kalau ada pedoman kan enak. Ya, kalau kita berbicara kuliah perguruan tinggi, statuta itu sudah lengkap tuh kalau saya baca. Makanya Pak siapa? Kemarin Pak Doktor yang dari Malang ini Pak. Saya guyonan, Pak nek ngono iki padha karo Quran Pak Ustaz. Oh nggih Pak Yai. Statutaku sama dengan Al-Qur'an hadis, tapi Quran hadis kampus. Coba itu dokter pendidikan sama kan saya hanya mancing nah ini pada aku tuh ya sehingga kebenaran itu ada dasarnya, kesalahan ada dasarnya. Kalau kita merujuk ke sana kampus ini maju, tidak usah macam-macam maju. Tapi ya itu tadi lah, karena uang ngajak uang apa itu mesti ono loro ya ora ono sing seneng ono sing ora seneng ya. Makanya kita kembali mergo ono hadis kufatil jannatu bil makarih wa kufatin naru bis syahwa ya. Wong sing ngajak apik iku mesti direbut dirubung ya. Perkara sing ora nyenengi kufatil jannatu bil makarih. Tapi nek kira-kira ngajak salah katanya Rasulullah wa kufatin naru bis syahwa. Nek kira-kira wong ngajak sing ora bener, wah malah didukung. Syahwat, semua setuju. Oh yo bagus iku, bagus. Dunia elek. Ini ya. Nah saya minta nanti mahasiswa itu berpikirnya ke sana. Sehingga nanti ada kuliah itu maju berilmu maju.
Jadi belajarlah nggali kebenaran karena pedoman, karena dalil ya cara santri ya, karena hadis dan Al-Quran, karena ijma dan kias iki cara agama ya. Gali kebenaran ke sana. Mengapa saya dari di masa dikatakan salah? Nah, karena Anda sudah melupakan tugas sebagai seorang mahasiswa, makanya dikatakan salah oleh dosanya. Doh kan gitu, masa saya gitu, sehingga gak umek. Oh iya, aku salah, aku bener, aku salah, bener bagus ya, seret maju. Tapi kalau kebenaran itu hanya berdasarkan argumen, ya, alasan, akhirnya jadi wong alasan, gitu. Oh, anggur wong iso gaya alasan kok. Ya. Makanya nanti saya minta mahasiswa ini belajar ke sana. Jadi kalau belajar diskusi, belajarlah diskusi menggali kebenaran. Saya ingin tahu. Jangan ayo diskusi pinter gak alasan kok. Jajar, diskusilah menggali kebenaran. Sehingga nanti sampean baca buku. Ini salah menurut buku ini, karangan ini, profesor ini kan gitu tapi benernya ya. Yang bagus. Jadi bukan kok ngomongin dong, bukan. Itu kemarin kan apa itu BMI tak seneni malah. Sing ngedekno halal halal. Oh, diskusi ngono ya. Seneni. Jadi diskusi harus ada ilmunya, bukan mau geger toh, artinya enggak jadi pandai. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Kemudian siapa yang ingin tanya sekitar apa yang saya terangkan, silahkan. Ayo, silahkan. Dan sebelum saya kumpulkan ya, nanti dari anak-anak yang dari pondok, nanti teman-temannya yang kuliah diberitahu, di samping nanti saya kumpulkan. Pokoknya anak pondok setiap takhtimul Quran saya wajibkan mengikuti, baik ada jam bola atau tidak ya. Nanti saya itu urusan saya, biar ini nanti benar-benar hidup saya. Dia hikmah itu seneng gitu ya, karena pondok itu jadi bukan karena ngotot, tapi karena kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kampus ini nanti gitu. Insya Allah makin terus apa yang dikatakan Pak Mujib makin akan terjawab kalau kita itu terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang ingin tanya apa yang saya sampaikan. Berani tanya itu sudah bagus loh ya. Perkiraan salah bener gak apa-apa. Gitu. Oh, mahasiswa kelihatan tuh, mahasiswa yang berani tanya biasanya itu pinter-pinter. Oh, nek dibakar kan maju ya. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam ingin bertanya kepada Yai terkait dengan buah kesuksesan dari berakhlakul karimah. Tadi Yai menyebutkan terkait dengan ketika seseorang mempunyai akhlakul karimah nanti kelak di masyarakat itu akan sukses, dalam artian rezekinya jembar, kehidupan rumah tangga bahagia dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, umpama umpama saya kelak di masyarakat itu ditakdir melarat, ditakdir rezekinya rubek, tapi saya menghadapinya itu sabar, santai, no problem dan gak neko-neko. Apakah itu tidak termasuk dari kesuksesan dalam berakhlakul karimah ya? Ulangi lagi ya. Nah, pertanyaannya ulangi. Kalau saya ditakdir, ya ulangi. Kalau saya ditakdir kelak di masyarakat melarat, rezekinya rubek, punya istri ya cerewet, tapi saya karena mungkin di pondok tepaan nekuni bab sabar,
Jadi saya menghadapinya itu santai, sabar, maksudnya ya nggak ngersulo dan nggak neko-neko. Nah, apakah itu tidak termasuk dari kesuksesan berakhlakul karimah ya? Dalam artian hakikat dari kesuksesan itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti belum ada akhlakul karimah. Ranah akhlakul karimahnya sangat sedikit. Satu contoh, istrinya sampan cerewet. Nah ya dah, kan kawin harus kapaa. Nah ya nggak bisa dong, wong rumah tangga istrinya sampan cerewet. Sampan belum sabar, tak belum. Belum sabar, nek sabar, sampan yang dibangun dulu istrinya. Bukan menenge, bagaimana istri saya itu gak cerewet. Nah kan gitu toh, itu namanya sabar. Sabar itu bukan menengahe. Nek menenge itu jenenge ndablek. Gimana? Jadi itu belum. Ya. Berarti ukuran kesuksesan dalam berakhlakul karimah itu tergantung berarti ditentukan kehidupan yang baik begitu ya. Ya betul toh. Bagaimana? Nah iya. Kalau hidupannya tidak baik mengatakan baik ya bagaimana ya? Ad-dhahir tadullu alal batin, ya toh? Iku fikih. Kalau terkait dengan cara menghadapinya, apakah itu tidak termasuk dari buah kesuksesan berakhlakul karimah? Cara menghadapi nek masalah. sampean sukses dalam arti melarat mbok trimo ya ora apa-apa. Iya toh? Berarti termasuk kesuksesan ya? Lah iya nek sampean trimo bagi sampean lho, mbok kocah gak kena iku. Ya bagi sampean gak apa-apa. Tapi untuk umum nggak bisa. Gimana? Nggak bisa. Jadi nek ada dalil untuk pribadi nggak apa-apa. Sebab sampean sudah tahu takdir ya toh. Wis berbicara tauhid takdir. Jadi kan untuk pribadi, ya toh. Sedangkan yang saya terangkan tadi untuk umum. Ya. Bagaimana? Saya bisa ngertikan sampean berhasil dalam arti sukses untuk sampean pribadinya sampean. Tapi itu tadi bukan kembali kepada kebahagiaan loh ya, kesabaran sampean yang sukses. Tapi belum membuahkan kebahagiaan. Kenapa loh? Bisa. Sukses dalam arti kesabaran Anda, tapi kebahagiaan belum tercapai. Tadi yang saya katakan kan apa? Apa jenenge kebahagiaan rumah tangga, ya toh? Namanya rumah tangga itu apa? Suami saja apa suami istri anak? Suami istri anak, ya toh? Gimana ya, Mas? Duh, hadisnya Nabi kan mengatakan wa husnul jiwar, husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muruni diyar wa yazidani fil amal. Jadi mungkin sampean nek paham separuh. Ya toh, kan rumah tangga. Saya ini batasan rumah tangga apa sok sampean dhewe, gak toh. Ya toh. Yang namanya rumah tangga ya suami, ya istri, ya anak. Nek di anak tapi, nek ganti anak ya suami, istri. Ye. Kok gak iso mikir ke? Umpama takdirnya seperti itu ya. Kemudian orang tersebut, nah itu seperti contoh ada seseorang itu menerima, apakah itu juga tidak termasuk kesuksesan dalam berakhlakul karimah? Iya, sukses dalam arti pribadi, bukan sukses dalam arti rumah tangga. Kira-kira nek sampan sabar ngono terus bojom kangelan golek pangan bengok-bengok to ora? Oh bengok-bengok. Lah itu namanya ya sukses tapi dalam arti pribadi, bukan rumah tangga. Tadi kan mengatakan ya muroni diyar wa yazidani bil amal. Lho ngono aja balik. Aja bantah le dasare. Kanjeng Nabi mbok bantah kuwi. Jadi saya mengatakan bisa itu tapi untuk pribadi. Umpamane saya ya meneng sono apa meneng. Iya saya sukses pribadi. Tapi istri saya, anak saya tidak berhasil.
Nah, makanya Nabi mengatakan ya murani dia keluarga. Saya sudah menjawab loh ya. Berhasil tapi untuk pribadi ini sampean, bukan berhasil dalam arti sukses rumah tangga. Sedangkan hadis tadi mengatakan ya murani diyar wa yazidani fil amal. Gitu loh ya. Jadi jangan aja. Kok urung iso tok bolong iki, potongan urung bolong iki. Sampun. Sampun. Nggih. Ya, jadi bukan salah loh. Sukses pribadi ini sampean loh ya. Mereka sampean dan berbicaranya takdir ya toh. Biasanya takdir. Itu kan pribadi. Nek takdir kan pribadi. Orang mentakdirkan orang kan tidak boleh. Ya toh. Orang mentakdirkan takdir orang tidak boleh. Kecuali orang yang berbicara sendiri. Delok nek tauhid kan gitu tuh ya. Ya, yang tahu takdir itu hanya Allah. Manusia hanya berusaha ya. Jadi nek sampean berbicara takdir, enggak apa-apa, itu berarti pribadi sampean. Tapi untuk menakdirkan orang terus sampean cap gitu enggak boleh. Enggak boleh ya, enggak boleh. Ya kenapa? Lainnya paham enggak ini jawaban saya? Paham enggak? Iki sing takoni paham to ora? Nggih, paham ya. Ku tenanan to ora, aku nang kok guru yo gelo. Ya sudah bagus. Jadi itu pribadi dah. Jadi kalau takdir itu pribadi dah ya. Takdire wongku ojo nakdirkan orang lain, jangan. Itu haknya Allah ya. Yang kita hanya usaha saja. Yang lain mari, bagus pertanyaannya bagus ya. Mari. Ada lagi? Ada lagi? Kalau enggak, mari. Yang perempuan, mari. Yang perempuan. Ada? Ada. Sekarang saya yang balik tanya ya. Sekarang tanya, saya jawab. Di antara yang hadir ini ada yang dari luar gak ya? Banyak yang dari luar. Ada atau banyak? Kira-kira jawaban ada dan banyak itu beda dah? Beda dah ya. Ya, jadi saya mengharapkan ya yang dari luar itu kalau memang waktunya kuliah itu baiknya ikut. Kalau waktunya dari sini baiknya ikut, tidak usah pulang. Saya tidak mewajibkan, tapi kalau santri saya wajibkan. Sebab saya ingin punya santri yang di masyarakat nanti berhasil, sukses ya. Ya, tapi baiknya mahasiswa itu karena kamu kuliah di sini ya. Kalau ada tahtimul Quran, baiknya itu ikut. Tapi kalau santri saya wajibkan, bukan baiknya gitu. Tak wajibkan. Ya, baiknya ikut. Dan berarti LM ya juga ikut. Ngono itu. Baiknya ikut. Kalau tidak ikut berarti tidak baik kan kulo tuh ya. Dan aku ngarani elek kan kowe kan gelo. Tapi kalau mengatakan baiknya ikut. Kan enak ya berarti. Baiknya ikut. Nah itu ya. Coba nanti dari luar yang tekun ikut. Saya yakin kok kapan ikutmu ikhlas, betul-betul ikhlas. Bukan karena dasar yang lain. Saya yakin kok nanti perubahannya pasti ada. Ya toh? Saya yakin ya. Sekarang yang dari luar mudah-mudahan ada yang mulai program ini dibuka kuliah Tahtimul Quran ini sampai wisuda tidak pernah absen. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjawab bagaimana setelah saya di masyarakat. Dengan arti apa yang saya terangkan itu kamu amalkan, bukan kok Tahtimul Quran itu. Tapi kan sudah saya jelaskan ya, diamalkan. Ya ngono lho ya. Jadi ikut Tahtimul Quran dengan apa yang saya terangkan itu sampai usaha diamalkan. Kok pasti ada perubahan ya. Tidak ada perubahan ya. Kalau saya punya contoh itu santri saya ini santri saya Rodi anak Bluro, kono sing Bluro to. Ono ya.
Iku ya wong tuane ya dagang, ora wong pinter, ya ora iso ngaji, ya ora dosen. Nek kene mau ngaji, lha saiki nek kono kon di lembaga santrine akeh ku piye? Ya. Peletaan batu pertama aku sing ndonga ning kono nalika gawe. Saiki susun wis tingkat. Ya ora wong mampu. Sing gwedhinge entek-entekan sing iki. Kabeh tokoh melawan sampai dipager. Takon ngalah, wis ngalah. Nanti jawabannya terakhir, wis ngalah. Pindah omah saya, pindah omah. Wis kowe pindah ae tuku tanah liyo. Pindah. Sekarang jadi sekarang. Ya. Dulu istrinya juga di sini, istrinya juga santri saya. Neng kono yo melon dosen. Ya, itu kalau diurut sampai dia nangis, tanya saya, Pak Yai, kula niku bingung, wong sampe ngarani bapake nul ora roh kok dadi kiai, kok di santri ora mungkin. Gak usah ngono, ora coba lateni. Terus jawaban kula dicuti, Pak Yai. Jawabane ngene, kon enek kiai takon. Urutane gitu, kok guruku kono ya. Kok kiaiku ngono. Iku jawaban pas. Lho ngono. Nah kedua nek jali dalil, kok iso? Iya, Nabi Ibrahim bapake kafir. Anake dadi nabi, iku takdir ya, sama. Iya ta. Iku takdir, iya. Lho iya ta. Nah itu contoh. Sekarang tenang. Wis terus ya. Penggawe formal ya, gawe tapi hati-hati. Ya, itu contoh sana. Ya ora pinter. Saya hanya pesan, kowe nek mulai nang omah ilmu sing mbok jiki usahano gak 100%, tapi paling ora 50% lah lakoni, ora ono buahe. Nah dari apa yang saya terangkan di mahasiswa tadi, tidak usah 100%, kamu bisa 50% wis hebat. Ya, saya ingin ya, kembali Pak Dr. Abdul Malik mengatakan statuta ini loh Pak Yai diamalkan 75%, kampus ini sudah maju. Padha karo aku. Ya. Loh ini betul. Kadang-kadang gak pernah dibaca, susah ya. Dari Quran nek dalil piye kowe gak tau maca Quran. Ya ora iso to. Dalil piye ora maca Quran. Ya ora tau ngerteni Al-Qur'an. Piye nek amal? Ya ora iso. Makanya nanti mahasiswa itu ya jeli. Kalau ada sesuatu yang Anda belum ngerti, bacalah dengan teliti biar kamu ngerti. Contoh, ada pengumuman, ada edaran, umpamanya saja. Baca sampai paham, bertahu. Itu ilmu. Gitu, nah orang tuh oleh surat gak diwaca, terus piye kan yo gak duwe ilmu. Ini contoh sangat kecil aja ya, kecil aja. Ya. Saya senang kok kemarin itu dengarkan Pak Abdul Malik itu senang. Ya. Padha karo aku pikir aku ya ngono ya. Ada berpedoman. Ya. Jadi sehingga kampus ini maju. Mesti jelas maju dong. Dia enggak rese kok pakai pedoman kok. Ya. Melaku rono dasare maju tuh. Padha karo wong Islam. Quran, hadis, ijma, qiyas tinggoni ya dadi wong apik tenan. Jadi saya tadi tanya, mudah-mudahan yang dari kampung ya, kalau memang kuliah di sini saatnya tahtimul Quran kok kuliah, saya hanya mengharapkan sebaiknya ikut, ya, sebaiknya ikut. Tapi tidak ikut tidak apa-apa. Tapi ini santri saya wajibkan supaya nih terus berjalan sampai kiamat, Allahumma amin. Ya, nanti santri saya pasang gitu ya. Karena saya tidak senang ini. Wong kok gak seneng Quran itu terus piye. Ya. Karena cukup, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan mungkin dari ibu bapak dosen terasa memang itu namanya ilmu ya. Jadi kalau kita menerangkan ilmu bukan ngenei, bukan. Kita memahamkan seseorang itu boleh. Saiki aku nerang PKI, betul PKI
ono perasaan iso nuntut gak iso nuntut itu. Kalau guru yang menjadikan gak bisa nuntut, membantu sejarah satu contoh. Dan aku nerangno ilmu, apa yang saya terangkan memang itu ilmu, itu bukan kok saya ngenek iga. Mestinya kita harus siap membangun. Oh pancen ilmu ning ngono kudune iki. Nah itu bukan kok saya ngenek bukan. Makanya saya itu berani ngomong dal-dal itu berani. Aku gak ngenek. Memang kita ingin membangun harus gitu, harus gitu. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalau memang kurang tepat ya, tapi saya kira yuk menek kleru nih ono cuma yuk gak kabeh. Saya itu juga membaca kok, belajar itu sampai yang saya sampaikan ini tidak benar, sehingga hati saya ambil yang sohe-sohe, kitab jelas biar saya tidak bohong gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan itu manfaat, bisa kita lihat ya, bisa untuk kita maju bersama di dunia sampai di akhirat. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.